Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ketemu lagi dengan Iwan Benaran, Cak. Nah, Kang Mas, ternyata banyak request dari sampean semuanya yang meminta IWB membahas mengenai balapan atau sprint race kemarin What Happened I Know dengan Marc Marquez. Banyak dari sampean bertanya ini dan memang, Cak, kalau kita lihat race kemarin ini adalah sebuah race yang cukup membuat kita penasaran. Karena kenapa, Cak? Marquez di awal sudah bagus banget kita lihatnya ya, attacking, walaupun teman-teman harus tahu pada saat opening kemarin ya, di free practice pertama atau bahkan sebelum free practice, Marquez sudah mengatakan ke kita semuanya bahwa dia hanya akan defensif. Dia hanya akan mencoba untuk bertahan, dia akan mencoba untuk mengurangi kerusakan poin. Karena kenapa, Cak? Informasi dari Marquez kemarin kepada kita semuanya, kepada publik maksudnya, pada saat press conference, Marc sudah menegaskan bahwa Silverstone akan suffering bagi Ducati, akan membuat mereka kesulitan. Karakter dari Silverstone ini adalah sebuah sirkuit yang memang fast corner. Dan karakter ini sangat mirip dengan Asen. Dan teman-teman harus tahu bahwa ketika kita membicarakan sirkuit fast corner, yang bukan stop and go ya teman-teman, itu adalah makanannya Aprilia, Cak. Jadi jangan kaget kalau saya melihat ya, dari 1, 2, 3 yang menguasai Aprilia. Jadi congratulations buat Martin yang memang perfect sekali, Cak. Pole position, kemudian attacking langsung dan tidak pernah menoleh ke belakang, dan langsung dia juara tentunya. Sementara kita lihat bagaimana penguasa 2-3-nya semuanya juga dari Aprilia, tanda bahwa memang motor ini atau motor Aprilia ini memang sangat kuat sekali pada saat melibas tikungan dengan model fast corner. Ya, sampai ingat seperti apa Mandalika yang sama ya, karakter layout dari sirkuit kebanggaan kita ini memang sangat mirip dengan Silverstone yang mengumbar fast corner, dan itu kekuatan Aprilia. Sampai-sampai kemarin kan kita lihat bagaimana Marco Bezzecchi yang ya nyundul Marquez ya sampai cedera, crash dan lain sebagainya, dan itu adalah kondisi ataupun fakta bagaimana kuatnya Aprilia pada saat mereka disodori dengan layout fast corner. Nah, kembali lagi kepada Silverstone, Cak. Jadi teman-teman semuanya, Marquez kemarin sudah mengatakan ke kita bahwa dia hanya defensif, tidak akan mampu menang. Itu sudah kata Marquez saya. Jadi dia hanya mencoba untuk meminimasi kerusakan dari poin ya ketika membalap di Silverstone, karena Ducati ataupun Marquez tahu itu bukan tempat mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, Marc sudah menegaskan pula bahwa kondisi lengannya sudah tidak bisa kembali 100%. Itu kata Marc ya, teman-teman semuanya. Marquez sudah menegaskan bahwa secara fitness atau kondisi dari lengannya tidak bisa kembali lagi, kata Marquez. Jadi dia harus menerima, harus berkompromi dengan kondisinya, dan itu artinya apa, Cak? Dengan sirkuit layout yang Silverstone yang very fast corner, yang demanding, kita sudah tegaskan kemarin, kita sudah share ke sampean di Moto3 ya, kita sudah membahas mengenai Beda Eka Pratama yang demanding sekali sirkuit ini, dan Marquez juga mengatakan sirkuit ini demanding, sehingga dia hanya akan bertahan. Target Marquez nggak juara, nggak podium. Tentunya semuanya target tertinggi, tapi dia realistis bahwa dia tidak akan mampu berbuat banyak untuk menahan laju dari para Aprilia. Makanya teman-teman, target Marquez adalah meminimasi kerusakan, tapi Mas tidak juga seperti kemarin, Cak. Nah, ini yang juga membuat IWB surprise ya. IWB cukup terkejut sehingga kita membedah data apa yang terjadi dengan Marquez ya. Bahkan ada beberapa ya, teman-teman semuanya tahulah ya, spekulasi-spekulasi, isu-isu rumor-rumor yang bertebaran bahwa Marquez mendapatkan ban cacat, Cak. Bahasanya cacat, Mas. Karena kenapa? Ya itu tadi, kondisi ban tiba-tiba drop. Dan kita juga sudah dapat konfirmasi dari Marquez, what happened I know dengan bannya. Dan ternyata memang dia merasakan ban mengalami pengikisan. Bahkan Marquez mengatakan bukan pengikisan biasa, tapi graining. Grain itu kan kayak pengeroposan, Cak. Jadi pengikisan, mengeropos lah ya, benar-benar anjlok itu pada lap keempat, Cak. Jadi itu kata Marquez. Nah, teman-teman, kita akan coba bedah detailnya seperti apa. Kita akan share ke sampean data seperti apa. Karena memang, Cak, kita menemukan Marquez kencang, ya walaupun nggak super fast seperti Martin, Marquez hanya bisa bertahan. Karena memang Marc memberikan konfirmasi ke kita bahwa setiap jengkal tikungan maksudnya ya, pada saat dia buka gas, pada saat dia rebah, yang dirasakan adalah ban belakang benar-benar licin sekali. Jadi dia seperti merasa akan crash, dan apa yang dikatakan Marquez benar-benar cocok dengan data yang kita bedah. Yuk kita intip saja detail dari lap time-nya di sini, Cak. Nah, Kang Bro, untuk memastikan klaim Marquez, IWB sudah coba bedah lap time yang kita dapatkan official dari
MotoGP tentunya, Cak. Ini adalah lap time Marquez, teman-teman semuanya. Mark yang finish di posisi ke-9. Ini adalah bukanlah posisi favorit pastinya, Cak, karena kita sudah pastikan Marquez memang tidak mampu berbuat banyak. Nah, yang menjadi problem dan juga menjadi fokus kita hari ini, Cak, atau kemarin maksudnya, Mark mengalami problem dengan banyak itu diklaim setelah lap keempat, Cak. Jadi teman-teman, ternyata kalau kita perhatikan dari data ini, Marquez menggunakan tipe ban depan slick hard dan belakang soft, yang mana seharusnya aman ya, Cak, karena memang para pembalap lainnya juga menggunakan tipe ban yang sama. Namun teman-teman semuanya, ternyata ketika kita bedah dari data klub, Cak, yang diklaim Marquez ini cocok. Bagaimana kita lihat Marquez pada lap ke-2, 3, 4, Cak, ternyata memang memiliki lap time yang bagus. Di mana lap kedua langsung melejit di 1 menit 58, 036 detik. Sementara ketiga 1 menit 38, 318 detik. Tapi teman-teman, sampai harus jeli bagaimana tren dari lap time Marquez yang selalu makin lambat dan lambat. Teman-teman bisa lihat di sini ya, Marquez bisa menorehkan lap time yang bagus dengan koma belakangnya itu kecil ya, 158.036 kecil. Jadi memang ini adalah kecil ya, detik yang kecil, Cak ya. Akan tetapi pada lap ketiga Marquez kembali nge-push 1 menit 58, akan tetapi belakangnya membesar. Sementara pada lap keempat sama, Cak, di mana lap Marquez itu masih 1 menit 58, akan tetapi belakangnya kembali membesar. Jadi memang kalau kita lihat indikasi graining atau pengikisan ban yang sangat ekstrim ini sudah tergambarkan dari lap by lapnya, dan puncaknya, Cak, pada lap kelima Marquez anjlok di 1 menit 59.766 detik. Jadi teman-teman, dari sini, Cak, informasi kita dapatkan Marquez sudah merasa bahwa ketika dia nge-push pada lap keempat terjadi slip atau terjadi gejala di mana ban ini licin sekali. Jadi tidak ada grip, almost no grip. Jadi kata Marquez, pengikisannya nggak wajar. Pada lap kelima ini cocok, Cak. Marquez anjlok hampir 1 detik dibandingkan pada lap keempat. Dan teman-teman, akhirnya pada lap selanjutnya Marquez hanya bisa bertahan. Dia hanya bisa mencoba untuk tidak disalip oleh pembalap lainnya. Di mana para pembalap lainnya masih berkisar di 1 menit 59, Marquez sudah anjlok di 2 menit, 2 menit, 2 menit. Dan bahkan kita lihat di sini, Cak, pada lap ke-8 Marquez hampir crash. Dan kita lihat di 2 menit belakangnya 7:43 detik. Jadi ini adalah gambaran real. Ternyata Mark memang bermasalah dengan banyak, Cak. Fix, data nggak bisa bohong. Data ternyata memberikan gambaran real kepada kita. Marc Marquez ternyata bermasalah. Pertanyaannya, apakah Marquez lambat itu? Nah, teman-teman, untuk membuktikan tentu kita nggak adil kalau kita nggak intip dulu. Nah, ini dia, Cak ya, fastest lap is rider-nya. Dan teman-teman, ternyata kalau kita lihat dari data ini, Mas, Mark bukanlah pembalap yang lambat karena secara ranking fastest lap is rider pada saat sprint kemarin Marquez nongkrong di posisi keempat terkencang, Cak. Nah, ini adalah gambaran ke kita semuanya bahwa Marquez bukanlah pembalap yang lambat pada kondisi normal. Sekali lagi, pada kondisi normal. Bahkan dia lebih kencang dibandingkan dengan Roy Fernandez, Cak, yang menggunakan Aprilia. Termasuk juga Marco Bezzecchi yang menggunakan Aprilia. Jadi Marco pun fastest lap is rider-nya atau terkencangnya dia masih kalah dibandingkan dengan Marquez. Ya, unfortunately sekali lagi memang Marquez bermasalah. Mark bermasalah dengan ban belakangnya. Mark akhirnya drop and drop, menjebol tembok 1 menit 57, dan hanya mereka bertiga, Cak, yang mampu melakukannya. Jadi teman-teman, ini gambaran kesampaian bahwa ternyata Marc Marquez nggak lambat, teman-teman, akan tetapi karena gara-gara problem dengan ban belakangnya yang dikatakan cacat, Mas, atau bermasalah, maka Marquez hanya bisa mampu finish ke-9, Cak. Nah, dari sini, Cak, akhirnya bisa kita simpulkan setelah kekalahan Marquez di sini, Mas, maksudnya terlempar dari 5 besar, Cak ya, Marquez turun di posisi keempat, Cak, atau turun 1 posisi. Martin makin kokoh dengan 220 poin, sementara Ai Ogura dengan 203 poin atau terpaut 17 poin, sementara Marco Bezzecchi kembali mengisi posisi ketiga terbaik klasemen dengan 193 poin, ya terpaut hanya 2 poin dari Marquez. Marquez turun 1 posisi, Fabrizio Antonio kelima, Fernandez, disusul Acosta Bagnaia. Kita langsung skip aja di sini, Cak ya. Nah, ini adalah gambaran kesampaian bahwa klasemen sementara World Championship masih dipegang oleh konstruktornya ya, Aprilia. Ya, kemudian Ducati, KTM, Honda, dan Yamaha. Sementara tim Aprilia Racing menguasai 3 Ducati Lenovo, Pertamina Enduro keempat, Red Bull kelima, dan kemudian BK8 keenam. Cak, Gresi ini ya, 7 Honda HRC, ke-8 Red Bull KTM, 9 RCR Honda, dan Monster Energy ke-10. Prima Pramaki Yamaha paling buncit dengan 11. Teman-teman, ini gambaran kesampaian setelah race sprint kemarin, dan fix teman-teman, memang Marc Marquez bermasalah, Marquez problem.
Marquez drop pada lap kelima setelah merasakan gejala nggak nyaman dengan ban belakangnya pada lap keempat. Kira-kira demikian Kang Mas. Nah, jadi ngono Kang Mas ya, jelas padang jinglang ya, sudah share ke sampean detail seperti apa dari lap time-nya. Kemudian pengikisan bannya juga terjadi pada saat kita intip untuk lap by lap-nya yang seperti memang terjadi hal yang nggak wajar. Kembali lagi, setiap lap-nya Marquez ini bahkan turun 1 detik dibandingkan dengan biasanya. Dan kalau kita lihat rankingnya pun sebenarnya Mark juga tidak lambat, Cak. Mark ini menorehkan waktu yang bagus ya. Bahkan rankingnya kita lihat tadi ya, tidak jauh dari 4 ya, posisi keempat dan berkisar di 1 menit 58, yang artinya memang Marquez memiliki potensi at least untuk finish keempat kalau tidak terjadi sesuatu. Akan tetapi ternyata memang teman-teman semuanya, konfirmasi Marquez ya, kita dapatkan bahwa Mark merasa motornya tidak wajar dan terjadi pengikisan ban yang sangat ekstrim. Itu kata Marquez, kita sudah kutip ya, kita sudah siapkan apa yang dikatakan Mark, teman-teman semuanya. Terjadi pengikisan ban yang sangat ekstrim dan Mark mengatakan kita semuanya bahwa yang terjadi adalah kondisi ban Marquez terjadi graining. Tidak hanya degradasi, Cak, tapi graining yang berarti memang terkikis ataupun kropos lah ya, mungkin lepas atau gimana kita nggak jelas. Akan tetapi ini kata Marquez supaya sampean tahu yang terjadi dengan Mark sehingga sampean akan bisa membayangkan seperti apa kondisinya. Berikut kata Marquez yang kita terjemahkan dari MotoGP. Degradasi ban hari ini sangat luar biasa parah. Pada satu titik, saya hanya fokus berusaha untuk bisa mencapai garis finish. Saya mulai berhitung di atas motor, finish ke-6, ke-7, ke-9, atau ke-10 hanya berselisih sedikit poin. Sedangkan jika aku crash, aku mendapatkan 0 poin. Motor bisa saja terlempar high set kapan saja. Jika besok kami mengalami tingkat degradasi ban yang sama seperti ini, saya berisiko finish di luar zona poin. Saya tidak berpikir ini semata-mata masalah suhu udara yang lebih tinggi. Ketika kamu mengalami graining, itu seperti ban tidak bekerja pada jendela temperatur yang tepat. Meskipun saya bukan satu-satunya, pembalap Ducati lain juga mengalami hal serupa, termasuk Digia. Saya adalah yang paling menderita. Kami harus memahami apakah ada hal yang bisa saya perbaiki dari gaya balap saya dan tim harus mencari solusi dalam hal pengaturan setup motor. Saya akan melakukan bagian saya dan mereka akan melakukan bagian mereka. Kita lanjut Cak ya, pernyataan Marquez mengenai Aprilia yang memang sangat kuat di sini. Dan ini kata Marquez, Cak. Di sini Aprilia jauh lebih unggul. Ini adalah balapannya Aprilia. Kami para pembalap Ducati harus berusaha untuk tetap sedekat mungkin dan meminimalisir kerugian. Ini bukan pertama kalinya kami tiba di sirkuit yang tidak menguntungkan bagi kami. Setidaknya untuk satu lap cepat saya merasa kencang, tetapi untuk ritme balapan race pace kami masih harus banyak berkembang. Yes, itu Cak. Pernyataan lengkap dari Marquez yang memang tidak semata-mata menyalahkan ban langsung atau menyalahkan Michelin, ya, tidak terlontar secara eksplisit di sana, akan tetapi bisa kita tangkap the source problem atau core masalah adalah pada ban Michelin. Nah, teman-teman, ada bertebaran mengenai apakah memang terjadi, ya kita katakan dapat ban cacat lah ya, apakah terjadi semacam ketidakberesan dalam hal distribusi ban atau Marquez mendapatkan ban cacat yang seperti yang sampean ya spekulasikan atau tuduhkan ya teman-teman semuanya. Jadi gini Cak, kalau mengenai ban itu nggak mungkin yang namanya disengaja, itu aja IWB selalu tekankan ke sampean, nggak mungkin Cak, karena alokasi ban itu sudah berdasarkan lotre bahasanya Cak. Jadi ada distribusi yang random, mungkin Marquez disengaja, oh dapat yang ini nggak mungkin. Karena bagaimanapun ini adalah race fair, ya, jadi adil. Jadi memang kalau seandainya terjadi cacat pada ban Marquez, mungkin lebih kepada apesnya, Cak. Jadi memang sejauh ini kita sudah share ke sampean. Yang pertama kita fokus ban dulu ya, kita nanti teknisnya kita akan share ke sampean. Jadi teman-teman, kita juga nggak bisa tutup mata. Selama race MotoGP, Michelin ini memang banyak mendapatkan kritikan dari para pembalap. Saya ingat ya, Fabio Quartararo dulu juga yang sangat marah sekali karena tiba-tiba ban seperti no grip, dan ini terjadi pada Mark kemarin, di mana ketika kita melihat performa Mark ini memang drop pada lap keempat, dan itu sangat intens sekali dropnya. Jadi teman-teman, kita juga curiga Marquez tidak mendapatkan ban yang konsisten secara quality. Tidak masuk akal lah saya MotoGP sampai quality controlnya lolos, tapi memang kita nggak bisa pungkiri dalam beberapa case Michelin ini kadang-kadang masih bermasalah dengan konsistensi untuk
equal quality. Jadi mungkin kualitas yang sama, ibaratnya demikian. Dan mungkin saja memang Marquez mendapatkan ban yang lebih parah dibandingkan dengan lainnya. Akan tetapi, Cak, ini juga nggak serta-merta salahnya dari Michelin, Cak. Kalau kita analisa, karena kenapa, Cak? Semuanya juga berhubungan dengan yang namanya karakter motor. Dan ingat, Cak, Ducati secara karakter motor berbeda dibandingkan dengan Aprilia pada saat di fast corner circuit. Dan teman-teman memang secara general kemarin, seluruh Ducati suffering, struggle, tidak mampu berbuat banyak di sirkuit ini. Walaupun tentu ya kalau kita lihat tidak separah Marquez. Marquez memang yang paling parah dan teman-teman bisa lihat bagaimana juga Alex Marquez yang cukup bagus menurut kita, konsisten. Yang artinya apa, Cak? Ya artinya memang defensif tapi tidak separah Marquez. Yang kedua jadi bisa juga memang karakter dari Ducati yang nggak cocok dengan sirkuit Silverstone, teman-teman. Dan itu membuat segalanya makin susah. Nah, pertanyaan sampean kemarin juga begini, Cak, kok bisa ya? Kenapa Ducati sangat kuat pada tikungan-tikungan yang sempit atau banyak braking keras, akan tetapi di fast corner selalu kesulitan dengan Aprilia. Nah, teman-teman di WB sudah share sebelumnya kesampaian, karakter dari kedua motor berbeda. Bahkan Martin pada saat ngetes kemarin Aprilia sebelumnya ya, maksud di awal-awal, Martin memberikan pujian pada front end Aprilia. Jadi beda dibandingkan dengan Ducati, yang mana Ducati ini lemah pada bagian ban depannya. Makanya entry corner fast, very fast corner pada saat masuk tikungan, rata-rata mesin Aprilia sangat kencang, karena grip atau level gripnya ya bagian depannya lebih bagus dibandingkan dengan Ducati. Tapi sebaliknya, Cak, Ducati kuat bagian belakangnya. Jadi traksi ban belakang lebih bagus dibandingkan dengan Aprilia. Jadi kalau kita komparasikan secara head to head pada saat race, biasanya dengan ban belakang kuat seperti Ducati, mereka akan kuat pada saat out of the corner atau keluar tikungan. Makanya kalau Ducati mendapatkan ya sirkuit yang sempit dengan banyak hard braking, biasanya Ducati kuat. Karena mereka pada saat out of the corner setelah braking, mereka akan sangat cepat melesat, sementara Aprilia tidak sekuat mereka. Akan tetapi Ducati lemah di bagian depan, sehingga Ducati kan sangat sering, Cak, front end-nya tiba-tiba crash saja. Dan itu terjadi pada mayoritas motor Ducati kalau di-push keras bagian depannya. Aprilia enggak, Cak. Aprilia very fast pada fast corner, dan memang lever grip mereka pada saat menaklukkan tikungan dengan very fast corner atau tikungan cepat seperti itu, Aprilia tidak terbantahkan menjadi king of the king di sini, Cak, sektor ini, Cak. Jadi kalau kita komparasikan memang demikian, makanya keduanya berbeda secara DNA, secara karakter, dan kita lihat kenapa Marquez kesulitan kemarin, ban belakangnya problem, sama bayangin aja, Cak. Max sudah tidak kuat bagian ban depannya, karena karakter Ducati yang memang not strong bagian front end-nya. Dan tumpuan yang dilakukan oleh pembalap Ducati rata-rata mencoba untuk ngebus bagian ban belakangnya. Nah, dilalah, Cak, Marquez ternyata ban belakangnya problem, sehingga ya udah, goyang dompet, Cak, nggak bisa nge-push sama sekali. Jadi teman-teman, semuanya adalah kombinasi yang kita katakan tidak bisa diprediksi. Yang pertama mungkin bannya memang Marquez nggak mendapatkan yang super perfect, sehingga mark degradasi atau pengikisannya dikatakan greening, atau sudah mengeropos lah bahasa kasarnya, Cak. Pengikisan yang sangat ekstrim. Sementara memang pada saat yang sama kita lihat bahwa Ducati ini nggak cocok pada fast corner yang ya akhirnya lengkap juga. Marquez hanya bisa bertahan, tidak crash, itu sudah untung, dia nggak mau cedera. Memang kata Marquez kemarin pada saat press conference, dia hanya bertahan, dia merasakan ban sangat licin sekali bagian belakangnya, dan dia tidak mau crash karena bagaimanapun dia nggak mau cedera lagi. Itu kata Marquez saya. Teman-teman, mungkin itu, Cak, sekilas informasi buat sampean tentang MotoGP, what happen I know dengan Marquez. Dan kita sudah jabarkan kesampaian, memang problemnya adalah ban belakangnya yang ya kita katakan mungkin cacat bahasa kasarnya, tapi juga pada saat yang sama sirkuit ini memang bukanlah sirkuit yang favorit bagi Marquez. Bagi Ducati secara general, mereka kesulitan untuk nge-push motor mereka on limit pada fast corner. Ya, teman-teman, demikian informasi buat semuanya tentang Marquez. Jadi kita lihat seperti apa, apakah Ducati akan mampu memperbaiki problem mereka, khususnya Marquez, dan apakah Michelin akan mencoba untuk menyelidiki, karena sejauh ini sampai detik ini Michelin pun nggak ngomong apapun, mereka silent. Dan tentunya ini masih menjadi misteri buat kita semuanya. Apalagi sama tahu sendiri kan ada namanya adab etika atau ada bisnis, mungkin bisnis rule, Cak, ya, yang mana pembalap tidak boleh menjelekkan supplier, dan itu dilakukan dengan sangat baik oleh Marquez maksudnya, Cak, ya. Tapi WP menangkap seperti memang Marquez mendapatkan ban cacat, Cak, karena memang nggak wajar, Cak. Greeningnya, ya bahasanya greening atau pengikisan yang terjadi sangat ekstrim sekali. Ya, teman-teman, itu, Cak, informasi buat semuanya tentang MotoGP Marquez khususnya.
Dan congratulations tentunya buat Martin yang akhirnya juara di sprint, kemudian juga Josh Gandos Ogura yang tidak pernah kita remehkan setelah race-race kemarin, dan Marco Bezzecchi walaupun dikatakan, nah ini informasi buat sampean ya, Marco memang mengeluh ya bagian dengkulnya masih nyeri, tapi karena yang namanya race ya semuanya seperti lupa, dan dia nge-push keras dan ternyata hebat sekali. Marco Bezzecchi juara ketiga dan itu membuat posisi Marco naik ya secara klasemen sementara. Akhirnya Marquez turun di bawah Marco Bezzecchi, dan tentunya ini akan menjadi balapan yang seru buat kita tonton tentunya Cak ya. Tapi tetap IWB katakan hari ini Marquez hanya defensif, jangan berharap banyak dengan Mark di Silverstone, tapi kita akan lihat seperti apa usaha Marquez dan juga Ducati nantinya Cak. Oke, itu Cak update Iwan benar buat semuanya. Sekarang semuanya komen di bawah, kira-kira semuanya percaya nggak ada yang namanya ban cacat di MotoGP? Atau sampean percaya bahwa udahlah Marquez memang memble itu aja Cak? Samaan komen di bawah. Seperti saya langsung suka video sama like, share, dan subscribe. Ojo lali Kang Mas sama sholat 5 waktu karena itu paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat segendos.